فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu yang berbeda di masjid ini dan saya merasa sangat berbeda ya. Dan salah satunya adalah salah seorang saudara kita sekaligus guru kita, Allahu yarham, Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Syamsuddin rahimahullahu ta'ala telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga menjadi keluarga yang senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran, dan putra-putra beliau mudah-mudahan menjadi anak-anak atau putra-putra yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis sahih disebutkan innallaha la yaqbidul ilma innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakinallah yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi, dalam riwayat yang lain hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan, dalam riwayat yang lain ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau wa dhallu wa adallu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mengangkat ilmu itu, mencabut ilmu secara langsung, intiza'an yantazi'uhu. Jadi Allah itu tidak akan nyabut ilmu tiba-tiba manusia itu bodoh ya. Ketika ada seorang alim dicabut ilmunya oleh Allah ya, umpamanya jadi tidak tahu sedikit pun di antara ilmunya karena oleh dicabut oleh Allah. Tidak demikian ya. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Allah mencabut ilmu itu dengan cara biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan para ulama, orang-orang soleh yang punya ilmu, para asatiz, para auliaullah, oleh Allah diwafatkan. Otomatis dengan wafatnya ilmunya juga ya terbawa gitu ya. Dan ini insyaallah akan jadi jariyah bagi ulama ya. Nah, bagi kita orang-orang yang ditinggalkan oleh para ulama, tentu kematian para ulama, wafatnya para ulama adalah kerugian besar. Ketika di masjid ini satu persatu ulamanya, para ustadznya dipanggil oleh Allah, ini harus segera menjadi perhatian bagi kita. Masjid ini harus sedini mungkin mempersiapkan kawadirul ummah, kader-kader umat yang akan
memegang estafeta kelanjutan ya para ulama kita. Karena kalau tidak, ini sungguh sesuatu yang sangat mengerikan, mengkhawatirkan. Bayangkan kata Nabi, ketika ulama itu diwafatkan, apa yang akan terjadi, Pak? Kan selama ini kalau kita punya masalah, ya punya kesulitan dalam agama, kan ada tempat untuk mengadu, bertanya. Dan kata Allah, kalau bertanya itu jangan sembarang orang. Ya. Bertanya itu kepada ahlinya. Fas'alu ahlad dzikri, kata Allah. Bertanya itu kepada ahli dzikir. Ya. Menurut para ulama tafsir, ahlu dzikir itu adalah al-ulama. Maksudnya para ulama. Kalau kita punya masalah dalam fikih, tanya sama ulama fikih atau ustadz fikih yang mengerti tentang seluk-beluk fikih. Tafsir juga sama demikian dan lain sebagainya. Ya, ketika ulamanya sudah tidak ada, kita mau bertanya kepada siapa, Pak? Ah, gampang Ustadz, sekarang banyak buku, betul. Ya, buku banyak, Pak. Tapi hati-hati kalau kita ngaji sendiri, ya, buka sendiri, kemudian ditelan bulat-bulat, ditafsirkan sendiri, ini bisa sesat. Mending sesatnya sendirian. Coba setelah dia baca, kemudian dia sampaikan kepada orang, padahal yang disampaikan itu keliru, salah. Makanya disinilah kita butuh yang namanya sosok guru, ulama, sehingga kita mendapatkan penjelasan. Saya pernah menyampaikan salah seorang perkataan seorang pujangga. Beliau mengatakan, al-ilmu khizanatun. Ilmu itu bagaikan lemari. Kita tahu lemari itu ya ada yang terkunci rapat, susah dibuka. Apalagi lemarinya lemari jati. Dan kita ingin memanfaatkan apa yang ada di balik lemari itu, yang ada dalam lemari itu. Dan kita kesulitan untuk membukanya, mendapatkannya. Tentu saja cara membuka lemari itu sudah ada alatnya. Ya. Al-ilmu khizanatun. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya tasbih. Al-ilmu kal khizanah. Ilmu itu bagaikan lemari yang tertutup. Betul, memang ada ilmu yang terbuka, Pak. Ketika kita baca dalam buku, kita ngerti, ya, tanpa harus bertanya kepada guru. Betul, ada itu. Dan ini sesuai dengan kadar mungkin IQ kita, kemampuan otak kita untuk mencerna bacaan itu. Tapi ada ilmu yang memang tidak bisa dicerna, tidak bisa diungkap oleh kita kecuali melalui jawaban dari seorang guru, melalui pertanyaan yang diajukan kepada seorang guru. Sekarang gurunya tidak ada. Alah, kebayang, Pak, baluang bingung kita ini. Kepada siapa kita bertanya? Ya. Makanya kata pujangga itu mengatakan, ala ilmu kal hizana. Ilmu itu bagaikan lemari. Miftahuha al mas'alah. Dan ini seiring dengan firman Allah tadi, fas'alu ahla dzikri. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka bertanya. Bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada ulama, bertanya kepada ustaz, sehingga kita paham. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Miftahuha al-mas'alah, kata pujangga itu. Jadi ilmu itu bagaikan lemari yang terkunci, ya, dan sebagai kuncinya adalah al-mas'alah, bertanya. Makanya dalam istilah Sunda itu, kita sebagai manusia, kita sebagai orang awam, kita yang mungkin belum mengerti banyak tentang agama, maka kita harus istilahnya bodoh alewoh. Ya, bodoh alewoh itu ya kita merasa bodoh dan kita banyak bertanya. Jangan sampai bodoh katotoloyo gitu. Sudah bodoh tidak mau bertanya, gengsi. Ya. Bertanya itu seolah sesuatu yang aib. Saya tahu apa lu. Kadang ketika mendengar perkataan itu jadi
mundur Pak, nggak mau bertanya. Padahal kata pujangga mengatakan al ilmu khizanatun miftahuha al mas'alah atau as-su'al. Kuncinya adalah bertanya. Ya, silakan bertanya Pak. Kalau memang ada hal-hal yang masih belum jelas. Kalau yang sudah jelas, ya bukan nggak usah dipertanyakan. Apalagi niatannya untuk menguji, mengetes Ustadz. Nah ini nggak boleh ya. Cik apalin teh si Ustadz gitu. Ya, saya tanya ini masalahnya. Ya, bahkan ada pertanyaan Pak yang membuat Ustadznya kelimpungan gitu. Ustadz, mohon maaf, itu hadis itu nomor berapa, di kitab apa, ya, halaman berapa? Ah ini Pak. Ya, kadang pertanyaannya bisa melemahkan Ustadz ya. Ustadz bukan ahli hadis, ya hanya sekedar membacakan hadis itu, cukup dengan rawahunya saja. Ditanyakan nomornya, ditanyakan halamannya. Atau Ustadznya kelabakan Pak. Ya yang wajar lah pertanyaannya ya. Tapi memang ya ini juga kalau mau ilmiah betul ya, selama ini kan ya bagus tuh apa yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat ya. Dan kita jangan menilainya lebay ya. Jangan Pak ya. Biasanya orang yang menilai negatif ya dia katakan lebay, biasanya orang yang tidak punya kemampuan, orang yang lemah gitu ya. Bahkan orang yang sirik istilahnya ya, atau orang yang iri dengki. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau perlu ya kita ya lakukan apa yang seperti beliau lakukan. Ayat, sebutkan ayatnya, ya halamannya kalau perlu, tidak apa-apa, nggak masalah, silakan gitu. Kalau mampu, kalau enggak cukup dengan ayatnya, nomornya atau suratnya, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita sudah kehilangan banyak para ulama kita. Telah mendahului kita. Ya. Ada yang memang usianya sudah lanjut, juga ada yang masih muda-muda seperti Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Samsudin. Usianya ya mungkin jauh lebih muda lah ya, dengan ada di sini sudah ada yang sepuh-sepuh. Tapi beliau dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin ya, ketika seorang muslim diwafatkan di waktu mudanya atau sudah tuanya, ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Biar istirahat Pak. Ya. Biar tenang gitu. Kalau mau tenang ya dia harus jadi seorang mukmin yang taat beribadah kemudian wafat. Insya Allah akan tenang. Akan tenang. Ya. Beda dengan orang yang bukan mukmin, bukan muslim, bukan ahli ibadah. Ya, tidak ada jaminan Pak ya, akan tenang ya di dalam kuburnya, di dalam barzakhnya. Bagi seorang mukmin itu adalah tidur yang panjang, dan ini adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah ya. Makanya doa yang disampaikan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dan kita mohon di balik musibah yang terjadi Allah memberikan pahala dan Allah mengganti dengan ya yang lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti muncul, ada istilah gugur satu tumbuh seribu, muncul generasi-generasi yang banyak di masjid ini. Ibadallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu itu langsung dicabut. Tidak. Tapi cara Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya para ulama. Memang ulama itu aset umat, ya, aset umat yang sungguh sangat berharga. Ya. Kitabnya sekarang kitab para ulama banyak, peninggalan para ulama itu banyak. Ya. Tapi ya banyak, kalau tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang mengerti tentang kitab itu, susah juga bagi kita. Makanya kalau ada di masjid ini bapak-bapak punya anak-anak ya yang giroh keagamaannya sudah menonjol, umpamanya dalam bidang apa saja Pak, itu harus diupayakan, dimaksimalkan, arahkan oleh kita, ya pesantrenkan oleh kita, ya tempatkan anak-anak kita di lembaga-lembaga yang memang di situ dididik ilmu-ilmu agama sebagai calon-calon ulama masa depan.
Dan insya Allah itu akan menjadi jariah bagi kita. Anak soleh, berilmu, dan senantiasa mendoakan kita. Ini akan menjadi jariah bagi kita. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ulama tidak ada, maka manusia, kata Nabi, mereka akan mencari sandaran-sandaran ya, untuk bertanya, mengadukan masalahnya. Ya. Kata Nabi, idza lam yubqi, idza lam yabqa, atau idza lam yubqi alim, ketika sudah tidak ada lagi seorang alim, ulama yang ngerti agama, apa yang dilakukan manusia? Apa yang dilakukan oleh jamaah? Ya. Ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan. Maka manusia akan menjadikan para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dianggap tokoh, tetapi juhalan. Juhal dari kata jahil, bodoh, Pak. Ya, tampangnya orang pintar tapi bodoh. Ya, pakaiannya saja, Pak, yang ya sepertinya orang pintar padahal bodoh. Ngomongnya saja yang bagus tetapi tong kosong bunyinya nyaring. Banyak orang yang secara penampilan seperti alim, bahkan dianggap tokoh masyarakat, tetapi terkadang fatwanya, pendapatnya membingungkan. Ya, bukannya membuat teduh suasana, membuat masjid jadi tenang, malah membuat gaduh, membuat suasana jadi riuh. Karena dia bukan orang alim, bukan dia sosok sebagai uswah, ya, yang memang menjadi panutan umat. Ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, yang ru'asa juhala ini, ya, para pemimpin, orang-orang yang menganggap dirinya orang tokoh begitu, tapi bodoh dalam agama. Ketika mereka ditanya, fa'aftau, mereka pun memberikan fatwa. Biasanya, Pak, ciri orang-orang bodoh itu, ya, mereka itu dengan mudah biasanya, ya, kalau ada pertanyaan dia jawab, padahal ilmunya tidak ada, karena takut dianggap, kok Ustadz nggak tahu ya, katanya Ustadz tapi nggak tahu. Nah, karena ada kekhawatiran, ketakutan seperti itu, maka pertanyaan yang dilontarkan oleh jamaah dijawab dengan tanpa ilmu. Akhirnya apa? Wadallu fa'adallu. Akhirnya jamaah itu sesat. Mereka sesat, bahkan bisa saja menyesatkan manusia. Ustadznya sesat dan menyesatkan. Kemudian dia bawa gerbong, bawa jamaah banyak, sesat dan menyesatkan. Ya, semakin jauh dari agama. Wal-iyadu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita tengah mengalami pandemi yang sudah cukup lama, ya. Hampir 2 tahun jalan. Setahun lebih, ya, setahun setengah, atau bahkan akan masuk ke tahun berikutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita ingin hidup nyaman, hidup tenang, walaupun secara ekonomi kita ini pas-pasan, Pak, koreh-koreh cok istilahnya, ya, ngorehnya banyak, Pak, usahanya banyak tapi hasilnya sedikit. Nah, kata kuncinya menurut Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97, Allah menjamin, ya, kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kalau bahasa Quran itu hayatan thayyibah. Kalau tafsiran Ibnu Abbas, hayatan thayyibah adalah kehidupan yang tenang, tentram. Bahkan makanan yang senantiasa dimakan itu makanan yang baik-baik, halalan thayyiban, ya. Hidupnya tenang, ya, rajin ibadah, ya. Nah,
Jamaah sekalian, kata Allah dalam Al-Quran, man amila solihan. Lihat ayatnya, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh. Kata solihan di sini menggunakan sigot nakirah yang menunjukkan bentuk umum. Yang namanya amal soleh itu banyak, ya. Mulai dari sholat, ya, zakat, haji, umroh, kemudian berjamaah di masjid, itu amal soleh semuanya. Barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah mukmin, yakin, percaya sepenuhnya kepada Allah, percaya kepada janji-janji Allah, tidak meragukan apa yang difirmankan Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa huwa mu'min, wa huwa mu'min. Jaminannya apa, Pak? Tatkala kita beramal soleh, kalau di banyak ayat biasanya ya urutannya iman dulu baru amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, ya lahum ajrun ghairu mamnun. Banyak ayat biasanya diawali dengan kata iman kemudian amal soleh. Secara substansinya sama, ya. Kunci daripada kehidupan yang tenang, yang baik, yang menenteramkan adalah menurut ayat ini, pertama adalah amalan solihan, beramal soleh, banyak beramal soleh. Kemudian beriman, yakin kepada Allah, yakin, Pak, tidak boleh ragu, kita harus yakin. Kalau kita rajin beribadah, kalau kita rajin beramal soleh, kita yakin kepada Allah, maka janji Allah, falanuhyiyannahu. Kata Allah pasti. Lihat, Allah mengatakan pasti. Masa kita tidak yakin? Allah mengatakan pasti. Dari mana kita mengartikan kata pasti? Sungguh, pasti. Di situ menggunakan sigot taukid. Lamnya lamul ibtida atau lamut taukid. Nunnya juga nun taukid. Kalau dalam ilmu balaghah, ketika ada dua taukid sekaligus, ini ya menunjukkan bahwa ya, terkadang orang ketika menerima berita itu, Pak, ada yang lurus-lurus saja, ada yang langsung menerima. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya khobar ibtidai, ya, tanpa harus memakai huruf taukid, memakai stressing. Punten, sekarang kan nggak ada hujan, nggak ada hujan ya, halodo istilahnya, ya kan? Apakah kita perlu umpamanya sungguh sekarang ini musim halodo, perlu nggak memakai kata sungguh? Nggak mesti, Pak. Ya, sekarang ini musim kemarau, cukup aja begitu. Apalagi pakai sumpah, wallahi, ya, sungguh sekarang ya musim kemarau. Nah, itu pemborosan kata itu. Nah, baru begini, ya, ada yang disebut dengan kalam tolabi, ya, khobar tolabi. Kalau orang yang mendengar itu cenderung ragu, Pak, terhadap berita yang kita sampaikan, maka boleh dikasih satu stressing. Sungguh, akhi, sungguh. Ya, kemarin saya ini dapat info, sungguh, ya, sungguh gitu. Nah, boleh itu, ya, untuk menghilangkan keraguan orang. Ketika ada orang yang ya inkar, ketika ada orang yang cenderung menolak terhadap berita yang kita sampaikan, baru kita kasih dua stressingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan dua taukid sekaligus, ini menunjukkan apa? Kita haram, kita tidak boleh, Pak. Karena kalau kita ya ragu, berarti keimanan kita patut diragukan. Kalau kita tidak yakin, bahkan meragukan, nggak tahu ya keimanan kita dalam pandangan Allah seperti apa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya ingin meyakinkan kepada kita. Padahal kita ini kan sudah yakin.
Ya, tapi seolah kita masih ragu begitu. Makanya oleh Allah dikasih 2 stressing sekaligus agar kita tidak pernah meragukannya. Ya, jamaah sekalian, pegang iman, ya, lakukan amal soleh, maka jaminan dari Allah, sungguh pasti kata Allah, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, aku akan berikan kepadanya, ya, apa? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu tidak mesti, Pak, juru di juru bro di pantok gitu. Tidak mesti menjadi orang kaya gitu. Tidak mesti. Ya. Kehidupan yang baik itu menurut Quran, menurut hadis Nabi SAW, ketika seseorang bisa beramal, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngaji Quran, bisa berjamaah di masjid, Pak. Itu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah tidak mesti diukur dengan finansial, dengan uang, dengan harta, tidak. Orang yang banyak harta belum tentu hidupnya itu hayatan thayyibah. Yang ada adalah banyak orang kaya yang stres. Ya. Banyak orang kaya yang mengatakan, aduh saya susah. Padahal hartanya miliaran, depositonya miliaran, mobilnya juga banyak, rumahnya di tiap komplek ada, tapi dia katakan, aduh saya pusing, saya stres, katanya. Ya. Ibadallah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Percaya, Pak, percaya terhadap janji Allah. Kalau kita beramal soleh, Allah akan memberikan rizki kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah, beramal soleh, janji Allah, yaj'al lahu makhraja. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Allah berikan jalan keluarnya. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, yakin terhadap janji Allah, fa huwa hasbuh. Kita jangan pernah takut terhadap rizki Allah. Ya. Terhadap rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ard. Ya, tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah menyediakan rizkinya. Illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Jadi Allah yang memberikan rizki itu. Makanya kata kuncinya adalah yakin dan kita senantiasa beramal saleh. Jamaah sekalian, di musim wabah ini yang kita paling butuhkan, ya, di samping ya kita membutuhkan imunitas untuk tubuh kita, jasadiah kita, lahiriah kita, yang lebih penting adalah yang dibutuhkan oleh kita adalah iman, penguatan iman. Ya, karena sekarang kan vaksin itu banyak, Pak. Ya, vaksin untuk menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita banyak. Jamaah sekalian, yang dibutuhkan oleh umat Islam sekarang ini adalah quwwatul iman. Quwwatul iman. Bukan kuah imun saja, tapi iman. Al-iman fauqa kulli syai'. Ya. Dengan iman hidup ini akan tenang, Pak. Dengan keyakinan sepenuhnya kepada Allah, setelah kita berikhtiar, kita ikhtiar, kemudian kita tawakal kepada Allah, iman, ikhtiar, tawakal sepenuhnya kepada Allah, maka Allah pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Allah pasti akan menjamin kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keyakinan itu mesti kita tingkatkan. Keimanan kita tidak boleh kita biarkan melemah, Pak. Dalam kitab Imam Bukhari disebutkan al-iman, ada disebut dengan babul iman atau kitabul iman. Bab al-iman yazidu wa yanqus. Bab tentang iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Iman itu fluktuatif. Kadang nambah, kadang kurang. Al-iman, bagaimana cara bertambahnya iman? Al-iman yazidu bit-tha'ah. Iman itu temperaturnya akan naik.
Ya, siklusnya akan naik, Pak. Dengan apa? Dengan banyak kita melakukan ketaatan kepada Allah. Atau dalam arti begini, ciri iman itu dikatakan naik, ya, ketika orang banyak beramal soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan sebaliknya, ciri orang yang imannya lemah, apalagi dalam kondisi sekarang, Pak, ciri orang yang imannya lemah apa? Wayan kusu bil maksiyah, berkurangnya iman itu ya karena apa? Karena kita banyak bermaksiat kepada Allah. Pertanyaannya, apa definisi maksiat itu, Pak? Ya, maksiat itu jamaah sekalian, ya, definisi maksiat itu ketika kita ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, seperti berbuat zina, ya, kemudian mencuri, itu jelas itu adalah maksiat. Ya. Tapi bukan hanya itu maksiat itu, Pak. Ketika kita melalaikan perintah Allah, ya, ketika kita jauh dari masjid, jauh dari istilahnya orang-orang soleh, tidak mau belajar, tidak mau ngaji Quran, ya, benci kepada orang-orang soleh, ya, jelas itu juga maksiat. Melalaikan perintah Allah itu juga termasuk kategori maksiat kepada Allah. Ya. Jadi definisi maksiat itu adalah fi'lul wajibat, melaksanakan kewajiban, ya, kemudian tarku ta'at, ya. Jadi tarku ta'at kemudian fi'lul maksiyah, ya. Jadi meninggalkan, ini definisi maksiat, ya. Meninggalkan kewajiban, ya, melalaikan kewajiban dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat. Jamaah sekalian, iman itu secara otomatis akan turun. Dan bila dibiarkan, iman itu akan mengalami degradasi, bahkan akan ada pada titik nadirnya. Wal iyadu billah. Kita harus ingat, jamaah sekalian, ya, bukankah kita menginginkan kehidupan yang husnul khatimah? Dan kata Nabi, seseorang itu dilihat, ya, bahwa seseorang itu, ya, amalan seseorang itu bukan dilihat dari awalnya, Pak, tetapi dilihat akhirnya. Sangat boleh jadi sekarang orang banyak melakukan ketaatan, tapi begitu di penghujung usianya, tidak sedikit kan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan yang tadinya taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, getol ibadahnya, tetapi mendekati menjelang masa ajalnya, dia jauh dari Allah. Harus diwaspadai oleh setiap insan mukmin. Jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang yang su'ul khatimah. Jadi seseorang itu bergantung kepada, ya, khawatimul amalnya, penghujung amalnya. Ini jangan dianggap sepele, Pak. Makanya kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikan penghujung usia kami adalah usia yang baik, ya, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dari sekarang kita jadi orang soleh sampai kita berjumpa dengan Allah menjadi orang-orang yang soleh. Sampai sakaratul maut menjemput, kita senantiasa bisa memegang kesolehan ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati, kata Allah, kecuali kita mati dalam keadaan Islam, iman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa itu quwwatul iman? Ya. Kewajiban kita sekarang ini adalah bagaimana kita memelihara agar iman ini tetap stabil, ya. Teunuk kalinduan tegedag keanginan, kata orang Sunda. Apapun masalahnya yang menimpa sekarang ini, iman tidak boleh melemah, Pak. Sebab kalau lemah iman, lemah imun mending, ya. Tapi kalau lemah iman, ini bencana besar. Sekarang itu banyak, terus terang, Pak, banyak orang yang imannya goncang dengan adanya wabah ini, ya, sehingga stres, jantungan, waliyadzubillah, bahkan ada yang sampai karena beratnya tekanan hidup ini, sehingga banyak orang yang mengakhiri hidupnya, bahkan
ya wafat dalam keadaan ya nauzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Su'ul khatimah, nauzubillah. Stres, bahkan ada yang bunuh diri karena nggak kuat, Pak. Imannya lemah. Ya. Imannya tidak kuat. Bahkan imannya hilang, nauzubillah. Sekarang tuh banyak orang yang imannya hilang. Ya. Ciri orang yang imannya hilang gimana? Banyak orang yang tadinya bela ulama, ya bela agama, sekarang bukan bela ulama lagi, bahkan benci ulama, tidak lagi beragama, pindah agama karena sulit ekonomi, dia gadaikan akidah. Dan ini persis apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dahsyatnya fitnah, kata Nabi, digambarkan dalam hadis sahih. Ya, fitnah di akhir zaman, kata Nabi, itu kaqita'il laili muzlima, bagikan patahan malam yang gelap gulita. Sudah poek, mongkleng, buta rajin. Ya. Jadi ya bisa dibayangkan ketika seseorang berjalan di waktu malam yang sangat gelap, tidak ada lampu, apa yang terjadi, Pak? Ya apapun akan dilabraknya, akan dilakukannya kan? Ya matanya nggak bisa awas melihat karena saking gelap. Ini gambaran, kata Nabi, kelak di akhir zaman. Ya. Jadi fitnah yang melanda umat manusia, termasuk umat Islam, kaqita'il laili muzlima. Bahkan saking dahsyatnya fitnah, saking banyaknya fitnah ya, yang melanda umat manusia, sampai-sampai kata Nabi ada orang yang sorenya beragama, sorenya mukmin, di pagi harinya sudah jadi kafir. Yumsi mu'minan wa yusbih kafira. Yusbih mu'minan wa yumsi kafira. Ada yang pagi harinya beriman, sore harinya sudah berubah lagi. Saking dahsyatnya. Bahkan puncaknya, kata Nabi, yabi'ur rajulu dinahu bi'aradid dunya al-qalil. Ada orang yang rela menggadaikan agamanya, menjual agamanya. Yabi'ur rajul dinahu. Orang berani menjual agamanya. Sulit ekonomi, Pak, gadaikan agama, pindah agama lain. Karena di agama lain kan secara ekonomi stabil, Pak, banyak uangnya. Ya. Nauzubillah itu. Sesulit apapun, ya, seberat apapun hidup ini, jamaah sekalian, maka kita tetap iman kita harus kita pegang. Ya. Tidak boleh melemah, Pak. Ibadah terus tingkatkan, doa kencangkan doa. Ya. Akidah tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai gara-gara ekonomi, gara-gara masalah wabah ini, ya, kita jadi gak karu-karuan hidup ini. Ya, kita tidak lagi ingat kepada Allah. Yang kita ingat itu corona aja terus. Ya, corona yang diingat, stres kita ini. Coba ingat kepada Allah. Dan Allah itu yang punya corona. Allah yang ngatur corona ini. Dan kalau Allah mau, insya Allah fa'al. Insya Allahu fa'al. Jika Allah menghendaki, pasti wabah ini segera berlalu. Ya. Wabah ini segera berlalu. Ya. Tinggal bagaimana ya kita, sikap kita agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmatnya, ya, menurunkan ridha dan rahmatnya kepada kita semuanya. Ibadallah, raihlah ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita dekat kepada Allah, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari para ulama kita. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan? Ada salah seorang ulama besar, ya, Syekh bin Baz dalam hal ini memberikan pesan dan wejangan kepada kita. Ya, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menjaga keimanan itu agar tidak luntur, tidak lemah? Yang pertama, kata Syekh bin Baz, al-hirsu ala al-iktsari min tilawatil Qur'an. Sekarang ini jamaah sekalian, nasihat Syekh bin Baz, perbanyak. Dalam situasi sulit seperti ini, terlebih lagi perbanyak bacaan Al-Quran, wa tadabbur ma'ani, dan coba kita gali maknanya, resapi maknanya. Jadi kuncinya agar keimanan ini stabil, kuat, kita harus banyak membaca Al-Quran, sesibuk apapun jamaah sekalian. Dan
ada nasihat yang sangat menarik, sangat berharga sekali dari sahabat Utsman bin Affan. Jamaah sekalian, ternyata membaca Quran itu adalah sebagai gambaran ya, dari hati kita. Kalau kita ingin melihat ya, ingin mendapatkan informasi gitu yang real ya, bagaimana kualitas hati kita, apakah hati kita ini kotor atau bersih? Cirinya apa? Ini bukan kata saya, tapi kata sahabat Utsman bin Affan. Kata beliau, lau tahurat al-qulubu, seandainya memang hati ini bersih, seandainya hati kita, hati bapak-bapak sekarang ini betul-betul bersih lah ya. Memang walaupun tidak sebersih Nabi gitu ya, tapi ini sebagai gambaran Pak ya. Lau tahuratil qulubu lan tasba'a min qiraatil Qur'an. Tanya diri kita Pak, istabti nafsak. Tanya diri kita, tanya diri masing-masing. Apakah selama ini kita banyak membaca Quran atau bahkan tidak pernah baca Quran? Kata Utsman bin Affan, seandainya hati ini memang bersih, maka tidak akan hati ini merasa bosan, merasa kenyang untuk membaca Al-Quranul Karim. Lau tahuratil qulub lan tasba'a min qiraatil Quran. Jadi membaca Quran adalah gambaran dari hati kita ya. Apakah dalam situasi yang sulit ini masih kita menyempatkan diri membaca Al-Quran, atau justru kita lupa dengan bacaan kita, bacaan Al-Quran? Padahal bacaan Al-Quran ini adalah penopang, penyokong ya, bagi kekuatan iman kita. Jamaah sekalian, banyak orang yang sekarang lari dari Al-Quran ya. Sampai-sampai Nabi curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan ya. Wa qala ar-rasul ya. Rasul bersabda, Rasul berkata ya, ya Rabb ya, Rabbi ittakhadhan nasu ya, ittakhadhal hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, kaumku, umatku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Sekarang banyak umat Islam yang meninggalkan Quran ya, sibuk dengan memikirkan sesuatu yang memang lebih ditakutkan daripada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak takut lagi sekarang orang itu meninggalkan sholat ya, melalaikan sholat Pak ya, karena usaha sulit Pak, usaha dari pagi sampai sore sulit ya. Jadi hidupnya untuk usaha saja, untuk memperjuangkan rasa takutnya, takut tidak makan di masa pandemi ini ya. Nauzubillah Pak, ketakutan yang sangat berlebihan, cul dog tinggal igal, lupa kewajiban, tidak lagi menjadi ahli masjid. Ke masjid itu malah takutnya juga takut yang berlebihan, takut bicara dengan orang, takut menyapa orang, karena takut katanya virusnya ya kena orang lain, sehingga ya bungkam aja Pak, tidak pernah salam kepada orang. Nauzubillah. Mudah-mudahan fenomena-fenomena yang seperti ini tidak lagi terlihat di wajah-wajah umat Islam. Jamaah sekalian, al-hirsu ala al-iktsar min tilawatil Quran. Kemudian yang kedua, al-hirsu min qiraati sunnah an-nabawiyah. Perbanyak menggali, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi fitnah, ya, mendapati musibah, menghadapi bencana, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pesan-pesan Nabi kepada para sahabat. Dulu sahabat Khabbab ibnul Arat pernah datang kepada Nabi mengeluhkan nasibnya. Ya, di awal-awal Islam ya, mulai ya berkembang, ternyata ya orang-orang kafir ketika itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Sehingga para sahabat, sebagian sahabat curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah untuk bisa terbebas dari tekanan ini, tekanan hidup yang sangat luar biasa ya. Nabi ketika itu memberikan wejangan dan arahan, bersabarlah kalian, ini belum seberapa dibandingkan dengan cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Ibadah Allah, baca sirah Nabi, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya penglipur lara
Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat Yusuf alaihi salam. Ya. Surat Yusuf itu adalah surat yang diturunkan kepada Nabi dalam rangka menghibur Nabi SAW. Lihat, seolah Allah mengatakan, Muhammad baca surat Yusuf. Ya. Dalami surat Yusuf, bagaimana perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, penuh dengan luka-liku kehidupannya, penuh dengan kesulitan, tapi Yusuf tetap stabil. Bahkan dalam sebuah ayat diabadikan dalam Al-Quran, di surat Yusuf ayat 90, Nabi Yusuf mengatakan, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kuncinya, kata Nabi Yusuf, kalau ingin sukses hidup ini, man yattaqi, barang siapa yang senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah, kemudian wa yasbir, dan bersabar. Bersabar, Pak. Kuncinya memang bersabar. Pandemi ini butuh kesabaran. Kesabaran, ya, as-sabru alal musibah. As-sabru alal musibah. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Dan ini pahala besar tengah menanti bagi kita semuanya. Kalau kita bersabar, ya, bersabar dalam menghadapi pandemi, bersabar dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup ini, maka janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa beserta bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian pesan berikutnya, ya, di samping kita membaca Quran, memperbanyak baca Quran, memperbanyak membaca sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan bagaimana cara kita menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah al-hirsu ala muhasabatin nafs bima qaddamathu lil akhirah. Bagaimana kita senantiasa melakukan yang namanya muhasabah, mengevaluasi diri kita. Sejauh mana amalan kita dewasa ini? Apakah sudah meningkat dari tahun sebelumnya atau justru mengalami penurunan? Ya, di pandemi masa lalu kita, di tahun sebelumnya, apakah kita, ya, istilahnya ibadahnya seadanya atau justru sebaliknya meningkat, ya? Dan ini pertanyaan ini kembali kepada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan kepada kita. Di surat Al-Hasyr Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jamaah sekalian, hendaklah setiap jiwa, setiap diri kita menghisap apa yang sudah kita persiapkan dewasa ini. Sebanyak apa amal yang sudah kita lakukan untuk menyongsong hari esok. Ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligodin. Ya. Jamaah sekalian, kemudian tidak lupa, ya, para ulama kita berpesan, ya, di samping kita melakukan muhasabah, jangan lupa, ya, al-hirsu ala suhbatis salihin. Perbanyak, ya, bahkan jangan sampai kita ini salah dalam bergaul, Pak. Salah dalam berteman. Ya. Hendaklah kita, kata ulama kita, senantiasa duduk bergaul dengan orang-orang soleh. Suhbatis salihin wa mujalasatihim. Duduk dengan orang soleh, hidup dengan orang-orang soleh, jamaah yang soleh. Insya Allah, Allah menjamin, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Kalau kita mau jadi orang benar, jadi orang jujur, ya, kita bisa menjaga keimanan, maka pergaulan kita harus senantiasa bersama orang-orang yang seperti itu. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian beserta orang-orang yang soleh. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, pesan ulama kita dalam menguatkan keimanan kita, jangan senantiasa mendawamkan doa. Ya, jangan pernah kita putus dalam berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taati. Ya Allah, tanamkan keimanan dalam hati kami, keyakinan dalam hati kami, ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa mentaatimu sampai titik darah penghabisan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan, menguatkan keimanan dan akidah kita. Apapun yang terjadi, ya, itu kita bisa menghadapinya dengan modal keimanan dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya doakan untuk pribadi dan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada corona betul kita takut, Pak. Tapi jangan sampai gara-gara corona ini kita lalai dalam melaksanakan ibadah, lupa berdoa, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mendawamkan doa kita. Mari kita senantiasa mengingat Allah. Udkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di pagi hari atau di petang hari. Insyaallah jaminannya wa kana bil mu'minina rahim. Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan imun kita kuat dan iman kita lebih kuat lagi. Ya, jangan sampai imun aja yang diperhatikan sementara iman tidak diperhatikan. Imun dan iman perlu dijaga. Jaminannya hayatan thayyibah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.